商铺附近，经过附近的监控。Halo Gaburkers, dimanapun kalian berada, semoga sehat dan kebal terhadap kanker kantong kering. Film yang akan saya jelaskan kali ini adalah 12 jam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan handset dan masuklah ke kamar, matikan lampu dan drendeng, drendeng, deng 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 deng. Wow, asik bingit. Mari menonton sampai habis. Pak Dember, tor, toar. Film memperlihatkan sebuah kota yang sangat-sangat super canggih. Kota ini bernama Cyber City yang mengambil waktu tema masa depan di tahun 2039. Film akan berfokus kepada King Cheng, mantan dari tentara tempur khusus. Scene memperlihatkan King yang sedang kebingungan dengan ekonominya dan sangatlah membutuhkan uang untuk biaya operasi anaknya. Dan King pun hanya diberikan waktu selama 24 jam. Kalau lewat dari 24 jam, maka nyawa anaknya tidak akan selamat. Lalu King pun berinisiatif untuk meminjam uang, tetapi Yong memberikan syarat yang harus King terima, yaitu menggadai tubuhnya. Karena King tidak ada pilihan lain, King menerima syarat tawaran tersebut. Yong berkata uang akan dikirim dalam waktu 12 jam. Dari sinilah judul film diciptakan. Di saat di tengah perjalanan, King digengbeng dan diperkaos. Namun hal tersebut bagi King adalah pemanasan pergelutan tentara. King pun dapat mengalahkannya dengan mudah, semudah kalian like, komen, subrek. Di saat melanjutkan larinya, King pingsan akibat obat bius robot lebah Yong. Tak lama kemudian, King terbangun dan langsung menyeduh kopi. Ternyata tidak hanya King yang ngopi di sana. Ternyata ada beberapa peserta lainnya yang mengikuti minum kopi tercepat. Ayo, siapa nih yang minum kopinya cepat? Bisa langsung masuk ke game 12 jam. Canda. Mereka semua merasa sangat kebingungan. King pun teralihkan oleh patung Buddha yang di tengahnya ada sebuah kotak yang ditutupi kain berwarna hitam. Karena penasaran, King membukanya. Ternyata itu berisi kopi, gorengan, dan makanan sarapan lainnya. Nikmat bener ya, kalau makanan pagi-pagi ada kopi, ada gorengan. Ini malah cuman rokok sama kopi. Aduh, cuman kurang gorengannya. Anjay. Itu adalah sebuah senjata, lalu semua orang tersebut mengambilnya. Setelah semua sudah memegang senjata, mereka semua saling todong senjatanya. Karena mereka semua tidak saling kenal satu sama lain. Tiba-tiba gelang di tangan mereka berbunyi. Dan game pun dimulai. Lalu tiba-tiba satu dari mereka tewas oleh pasukan pemburu para Gaburkers. Hayulu diburu. Ternyata yang mereka tanda tanganin bukanlah pijol, melainkan registrasi ikut serta dalam game bertahan hidup. Dalam semua tim yang sangat bisa diandalkan hanyalah King dan Anna yang bisa melawannya dengan kemampuan bela dirinya. Selain Anna dan King, semua dari tim tersebut lari, bahkan ada yang pura-pura mati. Tetapi hal yang pura-pura adalah pengecut dan bisa jadi kenyataan. Semakin pria tersebut mati, disinilah hal yang bikin gemes sekaligus greget, karena selalu mengalami bius yang sangat mengganggu. Orang berpacaran, yang jomblo sabar ya, pasti ada kok yang nerimamu apa adanya, bukan ada apanya. Sabar, seperti saya pun jomblo. Dah kok malah curhat. Game level pertama pun berakhir dan akan berkancut. Kok malah berkancut sih? Maksudnya berlanjut ke level 2. Gelang di tangan pesertalah yang menjadi penanda game naik level. Karena semua orang yang berada di game tersebut dipantau oleh monitor, level 2 pun dimulai dengan tanda bunyi dari gelang para peserta. Di level 2 ini, semua peserta dipertemukan monster. Di saat monster mendekati King dan Anna, mereka berdua pun terdiam tanpa suara. Dari sinilah King dan Anna mengetahui kelemahan monster tersebut sangatlah sensitif dengan suara. Karena monster tersebut buta, oleh karena itu King dan Anna pun selamat. Lalu monster pun teralihkan dengan suara batuk oleh satu peserta. Alhasil peserta tersebut tumbang. Di
saat itulah peserta lainnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur karena monster tersebut sedang sibuk dengan makan siangnya. Lalu para peserta pun melihat sebuah gedung yang dipagari besi. Mereka semua pun masuk, tetapi bom-bom malah tersangkut sempaknya. Dengan sigap, King pun menolongnya di waktu yang tepat. Di dalam gedung, Ana pun sempat melihat dan mengingat tato yang ada di leher salah satu prajurit pemburu, di mana tato itu simbol dari sebuah perusahaan bernama Infinix, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi. Dan Credit Beat bekerja sama di bidang ini untuk mencari mangsa kelinci percobaan, di mana semua peserta ditempatkan di sebuah tempat khusus, sementara otak mereka dipaksa masuk ke dalam halusinasi yang bertahan hidup. Perusahaan ini dipimpin oleh Dr. Geia. Banyak sekali orang hilang di Cyber City. Ternyata mereka semua dijadikan kelinci percobaan dalam proyek rekayasa mutasi genetik manusia. Di sini Geia merasa kalau King lah yang paling berpotensi. Lalu gelang pun berbunyi yang menandakan level 3 akan dimulai. Setelah itu gedung pun berangsur runtuh akibat gempa, dan disinilah hal menegangkan akan terjadi, di mana para peserta akan bertahan di sebuah bongkahan batu, dan apabila mereka terjatuh maka tumbanglah mereka. Di sini Roy dan Mia tumbang terjatuh dari bongkahan batu karena goyangan yang sangat kencang yang membuat mereka tidak bisa seimbang. Kini hanya tersisa 3 peserta. Setelah berpikir lama, King memberanikan diri untuk melompat. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Bom-Bom dan Ana. Dikarenakan dari bongkahan batu ke tempat yang dituju terlalu jauh. King pun berhasil melompat ke tempat tujuan. Setelah itu, King melemparkan tali ke tengah untuk membantu Ana dan Bom-Bom. Ana pun berhasil, tetapi tidak dengan Bom-Bom, dikarenakan bobot badannya yang terlalu berat dan membuat tali tersebut copot dari ikatannya sehingga lompatannya meleset. Spontan, King dan Ana pun menolongnya karena bertemu pada tempat yang tidak tepat dan Bom-Bom yang sangat berat. King dan Ana pun kewalahan menahannya karena Bom-Bom tidak ingin menjadi beban. Bom-Bom pun melepaskan tangannya dan merelakan dirinya untuk tumbang.